Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ilham Muhammad Zamzam dengan NIM 1401204325 dari kelas MB 4403. Di sini saya akan mempresentasikan full satu materi mengenai EBIT dan EPS dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Berikut topik pembahasan untuk kita bahas dalam beberapa waktu ke depan, yaitu EBIT, EPS, financing mix atau pendanaan campuran, dan yang terakhir indifference point. Dan sebelum itu perlu digarisbawahi, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian, tujuan, dan konsep dari EBIT dan EPS itu sendiri. Dan saya berharap kalian bisa menikmati video ini nantinya dan bisa memberikan dampak yang positif. Nah, sebelum kita masuk ke dalam main topik, apakah teman-teman udah siap dalam menerima materi EBIT dan EPS kali ini? Dan saya harap kalian sudah mempersiapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Setelah kita mempersiapkan alat tulis dan buku catatan, kita akan masuk pada topik yang pertama, yaitu pengertian EBIT dan rumus yang digunakan. EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and taxes atau biasa disingkat EBIT adalah suatu indikator dari profitabilitas perusahaan. EBIT menghitung pendapatan dikurangi biaya yang tidak termasuk pajak dan bunga. EBIT juga disebut sebagai laba operasional dan laba sebelum bunga dan pajak. Dan rumus yang digunakan yaitu bisa kalian lihat pada layar kalian, dan keterangannya sebagai berikut, yaitu Q adalah unit yang diproduksi dan yang terjual, P adalah price atau harga, V adalah variable cost, dan F adalah fixed cost. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian EPS dan rumus yang digunakan. Earning per share atau EPS yang disebut juga sebagai laba per saham merupakan rasio keuangan yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh per lembar saham yang beredar. EPS ini mempresentasikan jumlah uang yang akan diterima oleh para pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya saat pembagian keuntungan saham yang beredar pada akhir tahun. Prinsip umumnya adalah semakin tinggi earning per share atau EPS perusahaan, maka semakin menguntungkan untuk berinvestasi di dalamnya. Dan rumus yang digunakan bisa kalian lihat pada layar kalian, dan keterangannya sebagai berikut. T adalah tax rate, PD adalah preferred stock dividend, dan NS adalah number of stock. Selanjutnya yaitu analisis EBIT dan EPS. Analisis EBIT dan EPS adalah instrumen praktis yang memudahkan manajer keuangan untuk mengevaluasi beberapa rencana pendanaan dengan cara mengkaji dampak rencana pendanaan tersebut pada EPS pada berbagai tingkat EBIT. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep analisis EBIT dan EPS, yaitu apabila kita menggunakan campuran pendanaan atau financing mix yang berbeda akan menghasilkan EBIT yang berbeda dan EPS yang berbeda juga. Pada tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai perimbangan pembelanjaan atau financing mix, dinamakan indifference point atau break-even point dalam financial leverage. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan analisis EBIT dan EPS. Tahap-tahapan analisis EBIT dan EPS yaitu: pertama, menghitung EPS untuk alternatif pendanaan pada tingkat EBIT tertentu. Yang kedua, mengulang langkah pertama untuk alternatif pendanaan yang lain, tentunya pada tingkat EBIT yang sama. Dan yang ketiga, membandingkan EPS yang diperoleh pada setiap alternatif pendanaan. Dengan begitu, tujuan analisis EPS dan EBIT tercapai untuk menentukan apakah semua utang, semua saham, atau kombinasi utang dan saham menghasilkan nilai EPS tertinggi untuk perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang financing mix atau pendanaan campuran. Financing mix atau campuran pendanaan merupakan kombinasi dari berbagai cara perusahaan untuk mendapatkan modal. Ada 3 kombinasi sumber pembiayaan di perusahaan, yaitu ada hutang atau obligasi, dan yang kedua saham preferred, dan yang ketiga saham biasa. Campuran pendanaan harus mempertimbangkan mengenai kebijakan pendanaan mana yang paling ideal untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Dan perlu digarisbawahi, apabila kita menggunakan campuran pendanaan yang berbeda, akan menghasilkan EBIT yang berbeda dan EPS yang berbeda juga. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang indifference point,
yaitu tingkat laba sebelum bunga dan pajak yang dapat menghasilkan laba per lembar saham yang sama pada berbagai perimbangan pembiayaan leverage. Dan indifference point menunjukkan tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai perimbangan pembelanjaan atau financing mix. Dan titik indifference merupakan titik EBIT yang menghasilkan EPS yang sama. Dan berikut rumus yang digunakan pada indifference point bisa kalian lihat pada layar kalian. Dan keterangannya sebagai berikut. Untuk X sama dengan EBIT pada indifference point, dan C untuk bunga obligasi dalam rupiah, dan T pajak perseroan, S1 jumlah lembar saham yang biasa beredar kalau hanya menjualan saham biasa, dan S2 jumlah lembar saham yang beredar kalau menjual saham biasa dan obligasi bersama-sama. Nah, gak kerasa nih kita udah menyelesaikan satu materi yaitu EBIT dan EPS. Dan saya harap penjelasan saya tadi mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.